Halo semua, welcome to kelompok 2 dengan mata kuliah Analisis Kesehatan Lingkungan. Dan ini adalah dosen pengampu kami. Dan ini adalah anggota kelompok 2. Halo teman-teman, saat ini kita sama-sama akan membahas mengenai kebisingan udara, noise pollution, kualitas udara fisik. Pernahkah kamu merasa sulit berkonsentrasi karena suara motor yang meraung, klakson yang bertubi-tubi, atau musik keras dari jalanan? Tanpa kita sadari, kebisingan telah menjadi polusi tak terlihat yang setiap hari merusak kenyamanan hidup kita. Tidak seperti asap atau sampah yang tampak jelas, noise pollution merayap diam-diam, mempengaruhi kesehatan, fisik, mental, dan kualitas lingkungan sekitar. Di tengah perkembangan kota yang semakin padat, aktivitas transportasi, industri, hingga hiburan publik membuat tingkat kebisingan melonjak jauh di atas batas aman. Ini bukan sekedar soal telinga, kebisingan memicu stres, gangguan tidur, bahkan masalah kesehatan jangka panjang. Lingkungan pun kehilangan keseimbangannya, hewan terganggu pola komunikasi dan pergerakannya, manusia kehilangan ruang tenang untuk hidup dengan nyaman. Karena itu, memahami kebisingan sebagai bagian dari komponen fisik kualitas lingkungan menjadi sangat penting. Dengan mengenali sumber, dampak, dan cara pengendaliannya, kita bisa menciptakan ruang hidup yang lebih sehat, nyaman, dan ramah bagi semua makhluk. Kita masuk pada bagian selanjutnya. Penelitian menunjukkan kebisingan di banyak kota Indonesia sudah melampaui baku mutu nasional. Dan berikut ini adalah data dan fakta yang menunjukkan ada Gorontalo, Sengkang, Makassar, Bekasi, Ambon, Metro, dan Sorong. Angka-angka ini jauh di atas ambang batas aman, dan yang paling berbahaya, kebisingan bukan hanya mengganggu telinga. Implikasi dari data dan fakta di atas, kesehatan masyarakat, kebisingan merupakan masalah kesehatan publik, bukan sekedar gangguan suara, terutama di kawasan padat lalu lintas dan fasilitas publik seperti rumah sakit atau sekolah. Kemudian kita masuk pada bagian dampak. Di sini ada dampak lingkungan. Yang pertama yaitu tentu saja mengganggu komunikasi dan perilaku satwa. Yang kedua memicu perpindahan satwa dan perubahan habitat. Dan yang ketiga yaitu menyebabkan stres ekologis. Kebisingan kronis terbukti meningkatkan stres fisiologis pada fauna. Selanjutnya, di sini ada dampak kesehatan masyarakat. Yang pertama ada gangguan pendengaran akibat paparan jangka panjang, kemudian ada juga gangguan tidur dan kelelahan kronis pada malam hari, dan selanjutnya ada stres psikologis dan kesehatan mental, dan kemudian ada dampak kardiovaskular yang menyebabkan gangguan tidur. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebisingan bukan hanya sekedar suara keras, tetapi juga polusi yang berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta lingkungan hidup. Dari data yang kami temukan menunjukkan bahwa lokasi di Indonesia banyak yang sudah melampaui batas aman, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang kuat, pengelolaan transportasi yang bijak, desain kota yang sensitif terhadap akustik, dan edukasi masyarakat. Dengan mitigasi yang tepat, kualitas hidup, kesehatan, serta keseimbangan ekosistem dapat ditingkatkan. Itulah video singkat dari kami mengenai kualitas udara fisik dengan tema kebisingan udara noise pollution. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengedukasi kita semua.
Mari sama-sama kita jaga bumi kita untuk tetap sehat dan aman. Sekian dan terima kasih.